Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Putih Sari dan berikut WSM News lengkapnya. Pemirsa, atlet tenis meja Universitas Semarang baru-baru ini sukses meraih juara dalam kompetisi Rektor UGM Cup 11 yang berlangsung di Yogyakarta. Tim atlet unit kegiatan mahasiswa tenis meja Universitas Semarang sukses menyandang juara dalam kompetisi Rektor UGM Cup 11 di Yogyakarta. Tim atlet Universitas Semarang berhasil mengalahkan ratusan atlet yang berasal dari 41 perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai provinsi. Dua mahasiswa USM tersebut antara lain Halimah, mahasiswa Fakultas Ekonomi yang meraih juara pertama untuk kategori mahasiswa tunggal putri, dan Amira, mahasiswa Fakultas Hukum yang meraih juara kedua kategori tunggal putri. Menurut Amira, beragam persiapan sudah dipersiapkan dalam mengikuti kompetisi itu. Baginya UNJ menjadi salah satu rival terberatnya. Persiapan dari kami melakukan rutinitas kami, yaitu latihan seminggu ada 5 kali. Kami mempersiapkan betul-betul untuk pertandingan kali ini. Lawan terberat kalau saya ada dari UNJ, Universitas Jakarta. Ya, saya hampir kalah sih itu. Menurut saya kita bisa final bareng sih, Mas. Ya, kita bisa mencapai final bareng, kita bisa melewati step-step yang sangat berat pastinya. Torehan prestasi ini menjadi modal bagi keduanya untuk terus berlaga dan mengikuti kejuaraan selanjutnya. Dukungan terus diberikan oleh Universitas Semarang kepada para mahasiswanya untuk dapat mengukir prestasi. Halimah juga turut berharap dapat mengikuti kejuaraan lain dan membanggakan alma mater Universitas Semarang. Semoga kita bisa mendapat juara lagi di event berikutnya dan lebih baik juga hasilnya. 36 perwakilan organisasi mahasiswa USM baru-baru ini melakoni studi banding menuju Universitas Tarumanegara. Kunjungan ini menjadi upaya dalam meningkatkan kreativitas mahasiswa serta peningkatan kualitas organisasi yang ada di lingkungan kampus. Terus menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas organisasi kemahasiswaan, Universitas Semarang melalui unit kemahasiswaan dan alumni USM mengajak perwakilan dari 36 ormawa untuk melakukan studi banding ke Universitas Tarumanegara. Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH dalam sambutannya mengungkapkan bahwa studi banding menjadi sarana bagi mahasiswa USM untuk memberi inspirasi baru dalam meningkatkan kualitas ormawa di lingkungan kampus. Melalui kunjungan ini, kolaborasi juga terjalin antara USM dengan UNTAR. Beragam ide menarik juga dikemukakan dalam pertemuan itu. Rektor UNTAR Profesor Dr. Ahmad Sudiro SHMH MKN menyambut baik kunjungan USM dalam memperkuat organisasi kemahasiswaannya. Program studi banding ini menurut saya sangat baik ya, karena dalam program studi banding antara Universitas Semarang dengan Universitas Tarumanegara ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk pertama silaturahmi, yang kedua juga berdiskusi, sharing mengenai berbagai program kegiatan mahasiswa, dan saya berharap bahwa pertemuan ini nanti akan dilanjutkan dengan berbagai program lanjutan kerjasama kegiatan-kegiatan mahasiswa UNTAR dengan mahasiswa Universitas Semarang, yang tentu kolaborasi ini sangat penting dilakukan untuk kedua belah perguruan tinggi ini. Melalui kunjungan ini, besar harapan para mahasiswa dapat selalu kreatif dalam berkegiatan. Menjadi agenda rutin tahunan, pengenalan dari berbagai jurusan yang ada di lingkungan SMK Terang Bangsa sukses menjadi daya tarik bagi para siswa-siswi sekolah menengah pertama. Melalui workshop ini, para pelajar SMP dapat mengenal jurusan yang diminatinya. SMK Kristen Terang Bangsa Semarang setiap tahunnya mengadakan workshop yang bertujuan untuk memamerkan karya yang telah dibuat oleh siswa-siswi di setiap jurusan. Dilakukan juga pemaparan PPDB ajaran baru. Selain itu, mengenalkan bagaimana dunia SMK ke siswa-siswi SMP yang ingin mendaftarkan diri di SMK Kristen Terang Bangsa. Mereka mendapatkan pengenalan jurusan cooking, kelas jokes pastry, teknik pengambilan gambar, food fotografi,
pengenalan bisnis digital, dan cara pembuatan konten promosi produk. Kristen Terang Bangsa hari ini sedang mengadakan kegiatan workshop untuk anak-anak SMP kelas 8 dan 9. Kita buka workshop, ada cooking, ada bisnis digital dan fotografi dengan target utama anak-anak SMP kelas 8 dan 9. Selain itu, anak-anak yang mengikuti workshop juga diberikan kesempatan praktek langsung dari setiap jurusan. Dari jurusan kreatif food teknologi, diberi kesempatan untuk belajar membuat koks pastry. Dari jurusan multimedia broadcasting adalah food fotografi. Sedangkan dari jurusan bisnis digital adalah cara membuat konten promosi produk. Nama saya Gentala, saya dari SMP Canisius Santo Yoris. Rating saya buat acara ini 9 karena keramahan kakak-kakak yang di sini sama guru-gurunya dan keseruan di seluruh acaranya. Terima kasih. Dari kegiatan workshop ini diharapkan siswa-siswi yang hadir berminat untuk mendaftarkan diri mereka di SMK Kristen Terang Bangsa. Karena lewat workshop tersebut, mereka juga diberi kesempatan untuk bisa mencoba praktek dari setiap jurusan yang ada. Perkenalkan, nama saya Bonifacio Rafael Putra Nawani, asal sekolah saya dari SMP Canisius Santo Yoris. Keseruan acara di acara hari ini itu banyak kelas yang bisa dipilih untuk menjadi rekreasi kita di sini. Bisa buat kita bahagia, refreshing dari tugas-tugas yang melelahkan. Saran saya sih untuk kali ini tetap menjadi yang terbaik. Terima kasih. Upacara puncak peringatan Hari Santri ke-10 tingkat Jawa Tengah digelar di lapangan Kridosono Blora. Ribuan santri terlihat mengikuti rangkaian kegiatan dengan antusias. Ribuan santri di Blora penuhi lapangan Kridosono Kabupaten Blora ikuti prosesi upacara Hari Santri ke-10. Mereka mengikuti upacara puncak peringatan Hari Santri tingkat Jawa Tengah. Sebagai Inspektur Upacara PJ Gubernur Jawa Tengah Dr. Andes Nana Sujana, dalam upacara tersebut sejumlah santri tidak kuat mengikuti upacara dan ada pula yang pingsan hingga diberikan bantuan oksigen. Kebetulan karena cuacanya panas terik jadinya banyak yang sakit. Ada berapa tadi yang sakit tadi? Agak lumayan banyak. Banyak. Sudah ditolong semua ya? Sudah. Dalam upacara tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan penghargaan kepada sejumlah guru agama berprestasi, serta saluran bantuan sosial beras kepada warga kurang mampu di Blora. Sesuai tema Hari Santri tahun ini menyambung juang merengkuh masa depan, Nana Sujana berharap di Hari Santri ini para santri bisa mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, sudah banyak para santri yang mengisi kemerdekaan dengan menduduki jabatan tinggi di pemerintahan. Ada yang menjadi wakil presiden, menteri, dan lainnya. Kemudian kalau kita mengambil tema tadi ya, tema daripada Hari Santri saat ini adalah menyambung juang dan merengkuh masa depan. Ya artinya tadi itu ya, bahwa harapannya para santri ke depan ini mampu untuk tadi menghadapi dan berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Tadi saya sampaikan disampaikan oleh Pak Menteri banyak yang dari para santri ini yang sudah berhasil dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Tadi disampaikan saat ada yang jadi presiden seperti Gus Dur ataupun Kiai Haji kemarin, ada yang menjadi wakil presiden seperti Profesor Kiai Haji Amin. Para menteri pun cukup banyak. Makanya ya memang di situ perlu ada perjuangan, perlu ada ikhtiar. Istilahnya dalam agama itu kita dalam menghadapi kehidupan itu, baik kehidupan akhirat, ya kita harus berdoa dan berikhtiar kan. Doa dan ikhtiar ini tidak bisa kita pisahkan kan. Mungkin itu ya. Sementara Kepala Kanwil Kemenak Jawa Tengah Haji Mustain Ahmad mengimbau kepada para santri di tahun politik ini untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama meskipun berbeda pilihan. Tadi sudah disampaikan, tadi malam itu sudah disampaikan dalam sambutan Pak Gub ya, tadi malam waktu sholawat itu ya, kita mungkin bisa berbeda pilihan, berbeda partai, tapi kita tetap rukun bersatu, jaga pilkada ini aman, mudah-mudahan dengan suasana yang penuh persaudaraan kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebuah pameran seni di Kota Semarang menampilkan karya-karya yang sangat unik dan menginspirasi. Bertajuk Different Shoot from Another Perspective, pameran tersebut diadakan untuk para penyandang tunanetra. Sebanyak 12 karya penyandang tunanetra dipamerkan dalam pameran bertajuk Different Shoot from Another Perspective di Tanduk Art Space yang berlangsung dari 14 hingga 24 Oktober 2024. Sekilas pameran ini tampak sederhana, hanya menampilkan secari kertas putih dan foto-foto yang biasa. Namun jika diamati lebih dekat, foto-foto tersebut merupakan hasil karya para penyandang tunanetra. Selain itu, kertas kosong yang dipajang menyimpan huruf Braille. Silvadi Andalita menjelaskan bahwa ia ingin mengadakan pameran yang mengangkat sisi humanis dan memberikan manfaat kepada sesama manusia. Akhirnya terciptalah konsep pameran yang menampilkan karya-karya penyandang tunanetra, lengkap dengan cerita mereka dalam huruf Braille. Ia berharap para penyandang tunanetra tetap dapat menikmati pameran ini meski di tengah keterbatasan. Ya karena udah terbiasa ya Mbak ya, pameran yang menikmati kita yang bisa mempunyai visualitas secara normal. Kali ini kita bikinnya ya visualitas yang secara dari perspektif yang berbeda dengan bidikan yang lain. Artinya ya akhirnya jadi seperti ini. Pameran yang dibuat oleh mereka, kita bikin pameran. Tapi kan sekali lagi yang menikmati kalau kita aja punya pandangan normal buat apa? Akhirnya ya kita mencoba bikinkan pameran untuk mereka dengan mengkonversi narasinya dari foto menjadi braille. Jadi urutannya baca ya lukisan, foto terus narasi baru braille. Akhirnya mereka waktu main pembukaan ada beberapa yang datang ya mereka bisa menikmati dengan membaca huruf braille, meraba huruf braille sehingga mereka bisa mengartikan. Jadi mereka bisa tahu. Di sisi lain, fotografer Rido K. Sampurno juga berkomitmen untuk membuat hasil fotonya istimewa. Ia mengusung konsep agar penyandang tunanetra tidak dipandang sebelah mata. Meskipun terbiasa memotret model berpengalaman, Rido merasa tidak terlalu kesulitan saat mengarahkan para penyandang tunanetra. Ia berharap pameran ini menjadi proyek yang mematahkan asumsi bahwa visualitas hanya bisa dipahami mereka yang memiliki penglihatan. Perbedaan yang aku alami dengan kegiatanku sehari-hari, yang sebenarnya aku memoto model menaruh ekspektasi tinggi karena mereka itu model sudah bisa pose dan aku tinggal jepret. Di sini aku melakukan hal yang berbeda, pengalaman baru menurutku. Di situ aku lebih peka terhadap mereka dengan keterbatasan mereka. Bahkan mereka tidak bisa membedakan kanan kiri, bahkan tidak begitu jelas mendengarkan suaraku. Dan di dalam proses itu aku dibantu teman-teman gitu. Dibantu mengarahkan, baiknya gini, mencoba pendekatan. Oh, ayo Pak, tertawa, ayo Bapak senyum lihat kamera gitu. Mungkin itu sih bukan menjadikan itu kendala, malah itu menjadikan pengalaman baru karena aku terlalu instan disuguhi model yang mungkin lebih proper begitu. Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Hendra Prihadi mengadakan kegiatan sosialisasi pertanian kemandirian andalan desa di Grobogan, Jawa Tengah, sekaligus melakukan serangkaian kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan para pelaku UMKM dan petani yang tergabung dalam kelompok tani desa setempat. Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Hendar Priyadi Senin pagi melakukan kunjungan di dua lokasi yang berbeda, yaitu kunjungan di Pondok Pesantren di Desa Brabo Tanggung Harjo Grobogan untuk sekedar bersilaturahmi dengan para ulama di pondok pesantren tersebut, dan yang kedua bertemu dengan para petani dan para pelaku UMKM di Desa Tanggung Harjo Grobogan, Jawa Tengah untuk membahas presentasi produk UMKM dan permasalahan pertanian di Desa Tanggung Harjo Grobogan, Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Hendi juga mengatakan tentang program-program Hendi dan Andika jika nantinya terpilih. Ya, ada dua titik sampai pagi ini yang kita datangi tadi ke Pak Yai Busofi, kemudian di wilayah di Tanggung Harjo ini satu lagi dengan para petani dan ibu-ibu dari UMKM. Kita sampaikan program Andika Hendi kalau terpilih, terutama di sektor pertanian dan juga UMKM, supaya masyarakat itu bisa merasakan kehidupan yang lebih baik dan mereka bisa naik kelas, bisa menjadi petani yang lebih sejahtera, UMKM yang bisa sukses, naik kelas, punya pegawai yang sangat banyak yang mampu kemudian menghidupi keluarga dan pasti menumbuhkan ekonomi yang baik di Provinsi Jawa Tengah ini. Ya, kalau pupuk itu kan sebenarnya ya kalau jumlah kuotanya kita udah akses tanya ke pusat
jumlah kuotanya cukup. Makanya ini antara distributor atau produsen sampai ke petani itu ada hambatan di mana yang menurut bahasa kami adalah tata kelola. Kita akan lakukan perbaikan tata kelola itu pasti yang lebih simpel, yang membuat petani itu bisa lebih mudah mendapatkan pupuk, tidak seperti pada saat-saat ini yang sering kali kita ke daerah yang dikeluhkan petani adalah cara mendapatkan pupuk yang kadang-kadang satu terlalu ribet, yang kedua sudah punya uang tapi tidak ada pupuknya dan lain-lain. Pak Andika akan membuat sebuah sistem mempertegas supaya tidak ada oknum yang main-main terhadap tata kelola pupuk ini, karena pupuk ini sangat dibutuhkan oleh petani supaya mereka punya tanaman itu bisa tumbuh subur dan berkembang dengan baik. Kami sih berharap para petani itu kemudian bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Meskipun pada saat ini kita ketemu dengan kelompok tani sayur-sayuran, mereka agak apatis atau bahkan cenderung menolak karena lahannya memang miring dan lain-lain terhadap modernisasi alat pertanian. Tapi secara umum banyak lahan pertanian di Jawa Tengah ini yang flat datar, yang itu pasti bisa menggunakan alat-alat pertanian yang lebih modern dan canggih. Karena dengan alat pertanian yang lebih modern, canggih, pasti akan meminimalkan pemakaian tenaga manusia sehingga menjadi lebih manusiawi dan hasilnya pun juga akan lebih maksimal. Ya itu yang kita harapkan supaya kemudian tanamnya itu menghasilkan panen yang besar, yang kemudian penjualannya dikurangi dengan biaya produksinya itu juga biaya produksinya nggak besar sehingga keuntungan petani akan jauh lebih meningkat. Dalam kegiatan tersebut, Hendy datang sendiri sedangkan Andika Perkasa tidak turut hadir. Dimungkinkan pasangan calon gubernur Jawa Tengah tersebut membagi tugas untuk bertemu dengan masyarakat saat ini. Pemirsa, sejumlah negara bagian Amerika Serikat yang berpohon rimbun dan berpegunungan banyak didatangi wisatawan pada musim gugur mulai September lalu. Pengunjung khusus datang untuk melihat perubahan warga dedaunan dan kehadiran mereka membawa berkah bagi warga lokal sekitar. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tetap saksikan USM News hanya di USM TV. Saya Putih Sari dan seluruh kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim panas telah beralih ke musim gugur di Amerika Serikat. Saatnya pepohonan menggugurkan daunnya guna menghemat energi sebelum musim dingin. Ini juga saatnya dedaunan berubah kuning, merah, dan warna mencolok lainnya. Basically from late September in those highest elevations, you'll start seeing some good fall color popping off, all the way to maybe the second week of November at these lower elevations. Di pantai timur Amerika Serikat, daerah yang paling dikenal dengan keindahan musim gugur adalah kawasan New England, mencakup negara bagian Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, dan Vermont. Kawasan ini kedatangan banyak turis dari negara bagian lain. I'm on a bus trip from Indiana, Fort Wayne, Indiana, with my sisters actually, and we came out to the northeast to see the beautiful foliage and the colorful leaves. Modus transportasi favorit adalah jalur darat. We drove through Vermont. And the leaves were very pretty on the mountains because the sun was out yesterday, and so that makes them pop more, the color pop more. And we're spending 3 days in New Hampshire in this area, and move on to Maine for 3 nights. Sebagian turis juga datang menggunakan kereta. We enjoy that. We've come out here before and went up into the mountains and stuff like that and watched it when it had good color. It is beautiful. We don't have that in Iowa. Orang yang memburu lokasi ideal untuk melihat pohon dengan warna-warni musim gugur mendapat julukan leaf peeper, alias pengintip daun. Leaf peeping is one of the most accessible tourism things that you can do. You don't have to have the athleticism to be a hiker. You don't have to have the money to own a boat or any other type of equipment. You just need to be able to get in a vehicle or on a bus or a van and be able to head north. Warga lokal juga bersyukur atas dampak ekonomi datangnya begitu banyak turis. I grew up here, so I think it loses its luster a little bit. But don't get me wrong, there's definitely those moments when it will happen in the next couple of weeks where I'll be driving somewhere around the Lakes region and all of a sudden you're like, you know what? There's a reason why people come here and there's a reason I live here. It really is quite beautiful. Di Vermont saja, wisata melihat daun musim gugur diperkirakan pejabat lokal mendatangkan pemasukan $600 juta setiap tahunnya, sekitar 20% pemasukan dari sektor wisata.
Peneliti dari Appalachian State University memperkirakan kegiatan wisata untuk menyaksikan perubahan warna daun pada musim gugur mendatangkan pemasukan sekitar 30 miliar dolar setiap tahunnya, terkonsentrasi di 24 negara bagian yang memiliki destinasi favorit untuk kegiatan ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.